Glory bagimu Bapa. Glory bagimu Yesus Tuhan. Haleluya. Kami tinggikan Engkau Bapa. Kami agungkan Engkau Yesus Tuhan. Allah kami yang luar biasa. Allah yang memelihara kehidupan kami. Allah yang menuntun kami. Terima kasih Yesus Tuhan. Segala pujian dan hormat serta kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Haleluya. Tuhan, terima kasih Bapa, terima kasih. Kami bersyukur Tuhan, di sore menjelang malam hari ini kami ada dalam rumah Tuhan. Kami yakin percaya motivasi kami datang, Tuhan melihat. Kami yakin percaya Tuhan ada di atas pujian penyembahan kami. Engkau bertakhta di atas pujian, penghormatan yang kami naikkan kepadamu. Dan di atas takhta yang kami dirikan, Engkau sedang mengarahkan tangan, mengarahkan wajah-Mu kepada setiap pribadi kami. Engkau memberkati kami dalam pertemuan ini Tuhan. Hamba-Mu akan menyampaikan kebenaran firman. Pakai hamba-Mu Tuhan. Kuasa, wibawa, otoritas Allah penuh atas hamba-Mu dalam menyampaikan firman. Berikan kepada setiap kami hati seorang murid yang mau diajar, dibentuk, makin serupa ke arah Kristus. Dan kalau Roh Kudus ada di tengah-tengah ibadah ini, kami percaya Engkau akan manifestasikan kuasa-Mu. Kami yang datang dalam pergumulan, Tuhan akan berikan jalan keluar yang indah, yang berasal dari Tuhan. Kami yang datang mungkin dalam kelemahan tubuh, Tuhan akan berikan kekuatan yang baru. Terima kasih Bapa, kami siap memberkati firman Tuhan. Haleluya, amin. Ya Tuhan, silakan duduk kembali. Ya, saya diinformasikan pada saat diminta melayani ibadah sore, itu ibadah ini lebih kepada untuk dewasa muda dan anak muda, betul nggak? Betul ya. Maka saya bawa tim juga yang ABG semua. Nah, boleh berdiri nggak? ABG ini. Nah. ABG ini angkatan babe gue gitu. Mungkin yang datang ini angkatan babenya kamu semua gitu ya. Oke, sebelum saya menyampaikan firman, boleh nggak ada satu yang saya minta? Bisa? Tolong diseimbangkan kiri dan kanan, kursi kedua, ketiga tolong diisi. Saya pengen kontaknya dekat dengan saudara gitu. Saya tidak khotbah dengan kursi kosong. Mari boleh maju supaya seimbang gitu ya. Ayo mari. Nah gitu ya. Terus ya yang pertama terima kasih ya untuk pengurus yang boleh lewat Bapak Gembala boleh meminta pelayanan untuk dewasa muda, untuk youth ya. Yang kedua, pada saat saya bilang, ya saya bisa membagi berkat, itu 2 hari kemudian langsung ditelepon ya. Khotbahnya judulnya apa, temanya gitu ya. Terus karena saya lagi sedang mempersiapkan pernikahan anak saya ya. Bukan saya yang jawab tapi anak saya Stefani. Tunggu ya Kak ya, Mama tuh lagi sibuk ya. Nanti dicari dulu temanya, nanti dikasih tahu temanya. Nah, gitu ya. Stefani yang jawab bukan saya gitu ya. Dan akhirnya saya katakan sampaikan ke pengurus tema khotbah sore hari ini apa? Saya orang pilihan Tuhan. Tapi sebelum saya menyampaikan, saya juga mau tanya lagi. Jangan sampai saya khotbah tetapi saudara bukan bagian dari yang patut terima khotbah ini. Karena temanya saya orang pilihan Tuhan. Saudara betul-betul merasa dipilih enggak? Hah? Yang amin cuma Bapak berdua di depan.
Yang hadir di sini betul-betul orang pilihan Tuhan? Woi, begitu dong. Ya. Karena materinya untuk orang pilihan Tuhan, ya. Mari kita baca kebenaran firman Tuhan. Yuk kita baca sama-sama dalam Yohanes, Injil Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, ya. Hanya satu ayat saja untuk menghormati firman Tuhan, kita bangkit berdiri. Yohanes 15 ayatnya yang ke-16, 1, 2, 3. Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu, dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Oke, puji Tuhan, silakan duduk kembali. Nah, terkadang di usia kita saat ini yang youth, dewasa muda ya, karena kita sedang mengejar cita-cita kita, masa depan kita, akhirnya kita lupa bahwa kita ini hidup bukan sekedar untuk cita-cita kita. Kita hidup bukan sekedar untuk mewujudkan impian orang tua kita. Ya, karena orang tua kita juga kadang kuliah yang benar. Papa dulu gak bisa raih seperti kamu. Sekarang kamu yang dapat kesempatan, jangan sia-siakan. Kuliah yang betul. Lalu ketika kita selesai kuliah, kita kerja, ya, kerja yang betul, jangan malas-malas, biar bos senang gitu kan. Terus orang tua juga mengingatkan kita, karena orang tua kepingin anak-anaknya bukan sekedar meraih cita-cita, tetapi juga meraih impian orang tua gitu loh. Setiap kami orang tua, kami mau anak kami lebih hebat dari kami. Kami mau anak kami lebih berhasil dari kami. Tapi jarang orang tua yang mengatakan, "Nak, kami mau kamu lebih rohani dari mama dan papa." Ya, kebanyakan orang tua, "Kamu harus lebih berhasil dari mama papa. Kamu harus lebih hebat dari mama papa." Jarang orang tua yang nasihati anaknya, "Kamu harus lebih rohani dari mama papa. Kalau mama papa majelis, pengurus gereja, kamu mungkin nanti besok dipakai Tuhan jadi nabi lebih dari mama dan papa." Tidak ada ya, jarang kan orang tua kalian pernah dapat nasihat gitu enggak? Lebih rohani dari mama dan papa. Kecuali yang dapat nasihat itu, saya punya anak PDP Jeremia dan istrinya. Coba saya mau banggakan anak saya, berdiri dulu. Ayo berdiri dan kasih lihat wajah yang ganteng dan cantik ini. Karena beliau hamba Tuhan, PDP ya, lagi siap-siap mau ujian PDM, didoakan ya. Saya selalu bilang, kamu harus lebih rohani, kamu harus lebih dari pengurapannya lebih dari mama. Kamu harus secara rohani, karena dia yang meneruskan pelayanan yang saya sudah kerjakan 35 tahun di Papua, begitu ya. Nah, tetapi lebih dari segala impian pribadi kita, lebih dari segala impian mama papa kita, bahkan mungkin kita orang yang tidak diperhatikan oleh orang tua kita, kita harus tahu bahwa hidup kita ini juga merupakan agenda dari Tuhan Yesus Kristus. Jangan saudara berpikir hanya sekedar mencapai impian pribadimu, hanya sekedar saya mau orang tua saya dikasih Tuhan kebanggaan lewat keberhasilan saya. Sebab bukan cuma itu tanggung jawab kita orang-orang muda. Kita harus tahu bahwa di balik hidup kita, di balik impian kita, di balik impian orang tua kita, ada visi dari Tuhan, ada impian Tuhan untuk masa muda kalian sebagai orang-orang pilihan Tuhan. Mari kita mau lihat ayatnya lebih jauh lagi. Injil Yohanes pasalnya yang ke-15 ya. Kita bacakan, saya ulang ayat 16.
Bukan kamu yang memilih aku, tetapi akulah yang memilih kamu. Dan aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Dan buahmu itu tetap, supaya apa yang kamu minta kepada Bapa dalam namaku diberikannya kepadamu. Ada berapa poin di dalam ayat ini? Yang pertama, Tuhan memastikan kita adalah orang pilihan Tuhan. Setelah dipilih, untuk apa? Yang kedua, dikatakan di sini supaya kamu pergi. Aku telah menetapkan kamu supaya kamu pergi dan menghasilkan buah. Jadi kalau sampai malam hari ini hidupmu sudah bekerja mungkin atau masih kuliah, selama ini semua yang dikonsumsi hanya untuk saya, untuk kebutuhan saya, untuk masa depan saya, habis kerja gajian untuk saya, untuk menyenangkan keluarga saya, keluarga besar saya. Hari ini Tuhan ingatkan kepada kita sekalian bahwa Tuhan pilih saudara dan saya, dan Dia tetapkan kita supaya kita pergi menghasilkan buah. Ini yang harus diingat. Ada banyak pesan Tuhan di Alkitab, hanya satu yang dikatakan amanat agung. Kita akan merayakan perayaan kenaikan Tuhan Yesus. Sebelum Dia terangkat ke surga, Dia katakan apa? Jadikan semua bangsa orang Kristen. Betul enggak? Hah? Salah. Ayatnya bukan jadikan semua bangsa orang Kristen. Jadikan semua bangsa muridku. Kita ditebus, diangkat menjadi anaknya. Kita dimuridkan untuk memuridkan orang lain. Maka ibadah yud jumlahnya gak akan segini. Satu ketika ibadah yud tidak bisa pakai ruangan ini. Ke gedung yang utama yang besar yang dipakai ibadah tadi pagi. Karena satu anak yud pergi, satu dewasa muda pergi ke gereja, pulang jadi saksi di kampus, pulang jadi saksi di tempat kerja. Berikutnya masuk ke gereja, kayak anak sekolah minggu punya nyanyian. Satu anak pergi sekolah minggu, satu anak sekolah minggu bawa teman, pergi sekolah minggu. Jadi berapa? Dua anak pergi sekolah minggu. Dua anak bawa teman pergi sekolah minggu. Jadi berapa? 4. Ibu gembala, saya bukan anak sekolah minggu. Apalagi kok bukan anak sekolah minggu. Hari ini Tuhan ingatkan bahwa hidupmu bukan untuk kamu saja. Bukan untuk keluargamu saja. Di kampus itu, di ruang kelasmu, ada berapa yang belum mengenal kebenaran firman? Yang belum diselamatkan. Ajak dia. Karena salah satu tujuan Tuhan menjadikan kita, Dia memilih kita untuk kita dipakai menjadi alatnya. Siapa di sini yang pernah ikut kompetisi? Diutus mungkin mewakili kampus atau udah lewat, saya sekarang sudah kerja. Waktu kau sekolah mungkin kau pernah dipilih. Ya, karena saya tidak kenal nama-nama kalian, jadi saya terus pakai nama anak saya. Ya. Jeremia ini sekolah jurusannya bahasa, ya. Dan satu ketika gurunya kasih semangat untuk anak di kelasnya yang jurusan bahasa, guru bidang studi bahasa Jepang waktu SMA, ya. Kamu ikuti pelajaran Miss dengan baik karena nanti ada beberapa soal yang saya berikan. Dan yang lulus mewakili Papua untuk tingkat lomba di tingkat Papua, lalu lolos di tingkat Papua ke Jepang. Ya. Nah, singkat cerita Jeremia bersemangat
Dan dia terpilih. Kenapa dia terpilih mewakili sekolahnya untuk tingkat provinsi Papua? Ada kriteria yang harus dia capai mewakili sekolahnya, terpilih lomba bahasa Jepang se-provinsi Papua. Dan setelah lulus dia lebih berambisi lagi ketika gurunya, kita hanya akan kirim 2 anak dari provinsi Papua, dari Indonesia untuk ke negara Jepang. Wah, makin semangat. Dan ketika dites dengan segala materi, dia lulus. Dia sudah, siapin ya, saya mau ke Jepang. Dia sudah selamat pagi, selamat pagi bahasa Jepang? Hah? Nggak tahu lah ya. Pokoknya dia tiap hari nonton Doraemon, belajar bahasa Jepang gitu ya. Apa yang terjadi? Tinggal berapa hari? 1 bulan. Saya bilang, itu ke Jepang pakai visa atau paspor? Kan saya nggak tahu ya kan. Pokoknya mama lihat nanti anak mama kan berkompetisi tingkat nasional. Apa yang terjadi ketika pergi menghadap ke gubernur ya sebagai utusan? Persyaratannya untuk ke Jepang dari provinsi Papua, dari Indonesia. Rambutmu tidak keriting, nak. Yeremia langsung diam. Ini utusan dari provinsi Papua, kok rambut tidak keriting? Bayangkan kalau gubernur ngomong kayak gitu, dia sudah dakduk. Yang kedua, kulitmu kurang gelap, nak. Kamu bukan orang asli Papua, kamu gak bisa berangkat. Betapa hancurnya. Karena ada kriteria mewakili Papua ya harus Papua. Lalu temannya yang perempuan betul-betul dari mana? Biak, dari orang Jawa Serui. Tapi dia secara fisik menunjukkan anak Papua begitu. Jadi kriterianya begini, kamu di poin ini gugur. Rambutmu tidak keriting, kulitmu kurang gelap, kamu muka Jawa banget, jadi mundur. Betapa hancur hati Yeremia pada saat itu. Ketika saudara ada di ruangan ini, saudara sudah memenuhi semua syarat. Maka Tuhan panggil, dibawa ke ruangan ini. Saudara dipilih Tuhan. Kriteria Tuhan punya kriteria untuk saudara ada di ruang ini. Menjadi anak tebusannya, ahli waris kerajaannya. Tetapi Tuhan juga mau seperti temannya Yeremia yang memang secara fisik anak Papua. Kamu harus mempersiapkan diri, berangkat lagi ke Jakarta, dibekali lagi untuk berangkat ke Jepang, mewakili provinsi Papua, mewakili Indonesia. Ketika saudara terima Yesus lahir baru, saudara dipilih dari sekian banyak generasi di negeri ini. Saudara sudah dipilih Tuhan, maka terdaftar di gereja ini, ada di ruangan ini, beribadah bersama-sama. Tetapi Tuhan tidak mau cukup begitu. Tuhan mau memperlengkapi kita, ditetapkan untuk apa? Mewartakan, dimuridkan untuk memuridkan, diselamatkan untuk menyelamatkan. Pernah gak terpikirkan sama saudara bahwa kita ini orang pentingnya Tuhan gitu loh. Dipilih, ditetapkan, diutus. Ini kita orang pentingnya Tuhan. Mungkin di rumah kita orang yang biasa-biasa aja ya. Mungkin seringkali orang tua kita mengatakan, kamu tuh coba lihat tuh, mama pengen kamu seperti anaknya ibu ini, bapak itu. Kita kayak diremehkan, kita seperti tidak ada harganya di mata orang tua kita. Bahkan di tengah masyarakat mungkin. Tetapi di mata Tuhan, kita dipilih, ditetapkan
untuk pergi dan menghasilkan buah. Umur saya sekarang sudah 59 tahun. Selama 59 tahun, 35 tahun lamanya saya ada di Papua. Apa yang sudah saya buat? Saya pergi dari Jakarta, saya pergi dari Jatinegara, Jakarta, ke Papua. Untuk pergi, ngapain pergi di Papua? Berdagang, buka toko, jadi pegawai negeri? Bukan. Untuk pergi menghasilkan buah lewat pemberitaan kebenaran firman Tuhan, untuk banyak jiwa dimenangkan untuk Tuhan. Saudara dipilih pergi. Majelis yang saya bawa ini satu orang Tionghoa Makassar, Pak Hendra. Pergi dari Makassar, berniaga, berjualan di Jayapura, buka usaha di Jayapura. Tetapi beliau punya rumah makan, punya kafe yang di sana dia pergi dari Makassar, dia pergi berniaga, bisnis di Jayapura untuk menghasilkan buah. Sudah berapa banyak pegawai di tempat beliau usaha yang dibawa kepada Tuhan. Majelis yang satu lagi, Bapak Martin Kombong dari Tanah Toraja. Dia dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan untuk pergi ke Jayapura. Bikin apa? Dia punya PT, dia punya keluarga, istrinya dekan, wakil dekan di Uncen, menghasilkan buah. Saya katakan sambil bekerja di perusahaannya, istrinya di lingkungan akademisi di Uncen, bukan sekedar mengajar, bukan sekedar mengurus mahasiswa, tapi pergi mahasiswa ketemu dosen yang takut akan Tuhan, yang dipilih Tuhan, ditetapkan Tuhan, pergi, maka mahasiswa yang belum bertobat menjadi bertobat. Amin. Hari Senin besok saudara dipilih Tuhan, saudara diutus Tuhan untuk pergi. Pergi kemana? Ke kantor, ke kampus. Kau pergi ke sana untuk menghasilkan buah. Saudara nggak perlu sekolah Alkitab dulu, nggak perlu jadi PDP dulu, tidak perlu bawa Alkitab menginjili orang, nggak perlu. Kristus yang ada dalam hati, dalam hidupmu itu terpancar. Sehingga orang datang kepada Tuhan tertarik. Karena apa? Karena Kristus yang terpancar dalam hidup kita. Jadi malam hari ini harus pastikan dulu untuk bisa berbuah. Pastikan dulu aku dipilih Tuhan. Aku ditetapkan Tuhan untuk pergi dan menghasilkan buah. Kalau umur 59 tidak pernah bawa jiwa kepada Tuhan, tidak pernah ada orang bertobat lewat pelayanan seorang pendeta Elizabeth, berarti saya belum menghasilkan buah. Dan ingat, setiap pohon yang tidak berbuah dikatakan apa? Dia akan ditebang, dilempar ke dalam api. Jadi pastikan malam hari ini saudara ini orang pentingnya Tuhan. Tuhan punya misi dalam hidupmu. 24 jam harus hidup dalam hadirat Tuhan. Harus memperlihatkan kerajaan yang mengutus kita. Kita punya warga negara dua. Warga negara Indonesia dan warga negara kerajaan surga. Jadi kemanapun kita pergi, kita harus memperkenalkan kerajaan surga, negeri yang nantinya kita semua akan ke sana. Jadi selain kita orang penting Tuhan, kita dipilih, ditetapkan untuk berbuah, saudara juga yang kedua tidak bisa mengatakan, saya tidak mau Tuhan. Saudara sudah terjaring sebagai ikan. Saudara sudah terjaring dalam pengembalaan, dalam satu kawanan sebagai dombanya Allah. Saudara katakan saja, ini aku Tuhan, utuslah aku. Maka Tuhan akan memperlengkapi engkau. Tuhan akan memperlengkapi engkau. Ulang sama-sama,
memperlengkapi. 1, 2, 3. Percaya atau tidak? Percaya Pak? Percaya. Saya mau akhiri khotbah saya. Saya lahir jadi anak ke-7 dari 9 bersaudara. Ayah saya seorang pengusaha yang sangat diberkati Tuhan. Kakek saya pemilik penggilingan padi di Rengas Dengklok, Jawa Barat. Rumah kami adalah rumah yang dipakai pemuda Indonesia mengasingkan Soekarno-Hatta untuk menyiapkan teks kemerdekaan proklamasi. Tetapi pada waktu itu keluarga kami belum di dalam Tuhan. Papa saya dalam kekayaannya mabuk judi, mabuk wanita, sampai usahanya bangkrut. Dan dalam kebangkrutannya hijrah ke Jatinegara, Jakarta. Sudah bangkrut, anak sudah 6, masuk kota Jakarta di Jatinegara, tinggal di rumah RSSSS-nya banyak Pak. Rumah sangat-sangat sederhana. Sampai selonjor pun, maksudnya kalau mau panjangin kaki, nggak muat. Karena rumah petak, rumah sewa yang kecil. Dekat stasiun Jatinegara. Akibatnya apa? Ketika mama saya hamil saya, orang tua saya, aduh sudah susah. Seperti apa? Orang yang kena musibah. Apa tuh yang sudah jatuh tertimpa tangga. Jadi anak yang ke-7, anak yang tidak diharapkan dalam kemiskinan mereka. Lalu saya makin besar, tinggal di rumah. Wih, kiri kanan ini penjual pecel, kiri kanan ini penjual mie ayam gitu ya. Tinggal di rumah petak seperti itu. Saya bertumbuh di lingkungan yang tidak nyaman. Lalu karena anaknya banyak, nenek saya juga ikut di rumah saya. Dia seperti lupa nama-nama cucunya. Jadi kalau cari saya, yang dicari bukan mana Elizabeth, mana itu si hidung gede. Jadi saya belum sekolah, saya sudah tahu saya adalah wanita jelek yang hidungnya gede. Jadi nenek saya kalau panggil kakak saya yang agak pendek, gemuk, mana itu si bola. Dia lupa kalau cucunya punya nama begitu. Lalu orang tua saya pingin saya lebih dari mereka. Saya dititipkan, disekolahkan di komplek angkatan darat. Saya satu duduk tempat duduk saya dengan anaknya almarhum Bapak Wakil Presiden Tri Sutrisno. Saya satu kelas dengan anaknya Jenderal Rudini pada zaman itu. Setiap awal bulan, ibu mereka, Ibu Persit Kartika Chandra, arisan. Karena itu kompleks angkatan darat. Lalu ibu-ibu nyonya-nyonya pejabat ini, anaknya teman saya datang, mama minta kue di arisan itu di aula sekolah. Saya nggak bisa minta kue, mamaku bukan istri pejabat. Lalu ibu-ibu pejabat ini berkata kepada anaknya, itu siapa? Kayak Cino, kayak Cina gitu loh. Itu anak mana itu? Kayak orang Cino. Oh iya, dia bukan anak kompleks, anak kampung. Yang di luar kompleks angkatan darat dibilang anak kampung. Jadi saya sudah dapat 2 poin. 1, aku jelek, hidungku gede. Yang kedua, aku anak kampung. Jadi kalau olahraga, lari, ambil nilai. Muka yang putih ini kalau capek kan merah kan. Maka satu kelas tepuk tangan. Ayo. Cina loleng makan babi sekali nggak habis gua tempeleng. 3, hidung gede, anak kampung,
Cina loleng. Nah, jadi sekolah buat saya adalah hal yang menakutkan. Saya takut. Lalu yang keempat, ada pekan olahraga dan seni. Panggillah sama guru saya orang Batak, guru kesenian. Karena saya mendapat hal yang gak bagus, jadi saya ingat sampai hari ini namanya itu ibu guru. Namanya Ibu Tiur Huta Barat. Dia panggil. Tes, satu-satu masuk kelas. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Saya. Do, re, mi, fa, sol, la, si, do. Keluar kau, suaramu fals. Yang keempat, aku tidak bisa menyanyi. Buruk kan? Itu ada dalam hidup saya. Jadi kalau saya lihat kaca, Tuhan, kenapa kau ciptakan hidungku gede? Yang kedua anak kampung, yang ketiga Cina loleng, yang keempat suaraku fals. Kalau jam sekolah istirahat, main petak umpet kan? Semua teman tidak ada yang mau ngumpet dengan saya. Karena biar kau berbisik saja, suaramu besar. Untuk seorang wanita, suara saya ngebas gitu ya. Jangan ngumpet sama Elizabeth. Kita kedengeran ngumpet di mana saja karena suaranya besar. Oh, sekolah buat saya adalah hal yang menakutkan. Sampai pada satu hari saya datang di dalam satu KKR. Di situ saya mendengar berita yang hari ini saya sampaikan. Engkau dipilih Tuhan. Engkau ditetapkan. Wih, ternyata saya orang pilihan Tuhan. Kapan ditetapkannya? Pada saat mama papa pengen punya anak ketujuh? Oh tidak. Saya anak yang tidak diinginkan oleh orang tua saya dalam kemiskinan mereka. Firman Tuhan katakan, kapan kita dipilih Tuhan? Jauh sebelum dunia dijadikan. Dia sudah memilih saudara dan saya. Mungkin dunia tidak memilih engkau. Tapi Tuhan memilih engkau. Kapan? Jauh sebelum dunia diciptakan. Dia menetapkan saudara menjadi anak-anak tebusannya. Sekarang saya, saudara kemanapun saya pergi, aku orang pentingnya Tuhan. Aku punya misi dari Tuhan. Bukan sekedar misi dari mama papa, tapi misi dari Tuhan. Dan aku harus mengerjakan misinya Tuhan. Sampai kapan? Sampai bumi penuh kemuliaan Tuhan. Sampai akhir menutup mata. Sekali lagi beri kemuliaan untuk Tuhan. Saya mengundang tim ke depan. Kita mau mengakhiri firman ini bersama-sama. Efesus pasal 1 ayat yang keempat. Sebab di dalam Dia Allah telah memilih kita sebelum dunia dijadikan, supaya kita kudus dan tak bercacat di hadapannya. Kriterianya untuk engkau bisa pergi menghasilkan buah adalah engkau harus menjaga kekudusan, tidak bercacat di hadapan Tuhan. Apakah kita mampu? Tidak mampu. Makanya kita harus katakan, aku butuh engkau Tuhan. Ada lagu di gereja Protestan yang saya suka lagu ini. Dan tiap kali saya ucapkan lagu ini, saya dapat kekuatan dari Tuhan. Tiap kali saya nyanyikan lagu ini, ada seperti aliran dari surga yang memenuhi saya. Rasa lelah saya diangkat oleh Tuhan ketika menyanyikan pujian ini. Kalau saya dalam keadaan sedih, Tuhan angkat ganti dengan sukacita dari Tuhan ketika naikkan pujian ini. Kalau di sini mungkin jarang dinyanyikan, yuk saya ingatkan lagi, untuk kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Kita mau nyanyi, ya Tuhan tiap jam ku memerlukanmu. Saya
sama-sama katakan ya Tuhan tiap jam. Ya Tuhan tiap jam. Ini pengakuan kami Tuhan. Kami akan pergi diutus Tuhan. Karena kami sudah dipilih oleh Tuhan. Tapi kami tidak akan sanggup untuk pergi menghasilkan buah tanpa penyertaan Tuhan. Jika ku perlukan, ku datang juru selamat, berkatilah. Mari teduhkan diri. Lihat lagi kehidupan kita masing-masing. Tadi waktu masuk mungkin kita lupa bahwa Tuhan memilih kita dari sekian banyak orang. Kita dipilih, ditebus, diselamatkan, ditetapkan untuk pergi menghasilkan buah. Kapan kita dipilih Tuhan? Jauh sebelum mama papa pengen kita lahir sebagai anaknya. Bahkan mungkin ketika orang tua kita tidak menginginkan kelahiran kita. Tetapi dia memilih saudara. Dia punya satu agenda. Untuk kita pergi menghasilkan buah. Kita tidak akan sanggup mengerjakan apa yang Tuhan impikan dalam hidup kita. Kita butuh Tuhan. Kita butuh Tuhan. Ini kami Tuhan. Sama-sama katakan pada Tuhan, ini kami Tuhan. Ini saya. Tadi beberapa hari ini saya lupa kalau saya adalah pilihan Tuhan. Tuhan punya rencana dalam hidup saya. Hari ini saya minta ampun kalau saya menyia-nyiakan hidup saya. Hari ini saya minta ampun kalau hanya menjalani rutinitas kehidupan tanpa tujuan yang jelas. Hari ini saya minta ampun Tuhan. Dan saya mau diperlengkapi untuk pergi menghasilkan buah. Pergi menghasilkan buah di tempat kampus kami, di tempat kami bekerja, di tempat pelayanan, di gereja ini Tuhan, kami mau menghasilkan buah. Terima kasih Bapa, terima kasih. Bicara dengan Tuhan, beberapa saat bicara dengan Tuhan. Terima kasih Tuhan, terima kasih Bapa. Haleluya. Saudara yang yakin, saudara ada dalam agendanya Tuhan. Mari bangkit berdiri. Arahkan hidupmu pada Tuhan. Dan katakan pujian ini. Aku butuh Tuhan. Aku butuh Tuhan. Ya Tuhan tiap jam. Tuhan tiap jam. Ku Bapa, kami butuh Engkau Tuhan. Setiap jam ya Tuhan, jika ku perlukan, ku datang juru selamat berkati. Lagi katakan setiap jam. Bapa di dalam surga, hamba sudah berhenti menyampaikan firman. Tapi Roh Kudus Kau terus berbicara dalam pribadi kami masing-masing. Sehingga ketika kami keluar dari rumah-Mu Tuhan, kami keluar bukan seperti tadi waktu kami datang. Kami pulang sebagai utusan-utusan Tuhan
supaya dunia mengenal Engkau lewat hidup kami. Ada buah-buah yang kami persembahkan dalam hidup dan pengiringan di masa muda kami. Saat kami dewasa muda, pakai hidup kami Tuhan. Ini kami, utuslah kami, lengkapi kami untuk pergi menghasilkan buah. Dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sekali lagi kita beri kemuliaan.